pesugihan beringin angker. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia tinggal di rumah reyot bersama istrinya bernama Sulastri dan dua anaknya. Hidup mereka serba pas-pasan. Sawahnya sering gagal panen, ternaknya mati satu persatu dan hutang mulai menumpuk. Malam itu, setelah ditolak pinjam uang oleh tetangganya, Raka termenung di beranda. Ia menatap bulan pucat di langit. Hatinya dipenuhi rasa iri. Mengapa orang lain bisa kaya, sedangkan aku selalu sengsara? Tuhan, apa kau tidak berhak bahagia? Saat itulah seorang laki-laki tua berjubah hitam datang ke arahnya. Rambut putih kusut, wajahnya keriput, namun matanya melotot. Tidak diundang duduk di samping Raka. Kalau kau ingin kaya, bisiknya lirih. Jangan meminta pada manusia. Ada jalan lain, jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Kemudian Raka menelan ludah. Apa maksudmu, Mbah? Lelaki itu tersenyum samar. Pergilah ke hutan angker di utara desa. Cari pohon beringin yang dikelilingi. Tepuk tangan 3 kali, panggil nama penjaga. Maka pintu kekayaan akan terbuka. Sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu bangkit dan menghilang. Raka mencoba melupakan kejadian itu, tapi semakin hari hutangnya semakin menekan. Lalu ia menemukannya. Pohon beringin raksasa. Pohon beringin raksasa, akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan besar yang siap merenggut siapapun. Dengan gemetar, Raka menepuk tanah 3 kali. Ki Jagal, aku memanggilmu. Kemudian tanah bergetar, kabut hitam pekat muncul dari akar beringin. Dari dalam kabut, sosok tinggal hitam keluar. Tubuhnya seperti manusia, tapi kepalanya hancur, matanya menyisakan wajah penuh luka. Suara paruh menggema. Kau memanggilku, apa yang kau inginkan? Uang, kekayaan. Aku lelah miskin, jawab Raka terbata-bata. Kekayaan bisa kuberikan, tapi ada syaratnya. Setiap malam purnama kau harus memberikan darah segar sebagai tumbal. Jika tidak, darahmu sendiri yang akan kuhisap. Raka ragu-ragu sejenak, tapi wajah lapar anak-anaknya terbayang. Ia mengangguk tanda mensetujuinya. Hari-hari berikutnya keajaiban terjadi. Panen Raka melimpah. Emas seakan-akan datang sendiri. Usahanya berkembang pesat. Warga desa bingung melihat perubahan drastis itu. Tapi di balik itu, setiap bulan purnama, Raka diam-diam pergi ke hutan, membawa ayam atau kambing. Ia mengiris leher hewan itu dan meneteskan darah ke akar beringin. Dan setiap kali ia pulang, tubuhnya selalu terasa ringan dan kantongnya penuh dengan uang. Namun istrinya sudah mulai curiga. Mas, dari mana semua ini? Kita kan tidak pernah punya sepertinya itu. Tak pernah punya emas, katakan sebenarnya. Maka hanya tersenyum samar. Jangan banyak tanya, Las, anggap aja ini rezeki. Beberapa bulan kemudian, Ki Jagal menampakkan diri lagi di mimpinya. Darah hewan tidak cukup lagi. Aku haus manusia. Kalau kau tak menuruti semua yang kupunya, akan lenyap. Raka bangun dengan keringat dingin dari mimpinya. Mencoba mengabaikan, tapi benar saja bisnya mulai merutih. Sawahnya diserang hama, tubuhnya sakit-sakitan. Akhirnya dengan hati beku ia menyeret seorang pengemis tua yang lewat depan rumahnya. Malam itu ia membawanya ke hutan, menjerit dalam hati saat pengemis itu ditelan akar beringin
kekayaan kembali berlipat ganda. Tapi wajah pengemis itu menghancurkan tidurnya. Teriakan tolong dari terngiang yang di telinganya. Semakin lama Ki Cakal makin rakus tumbal manusia. Tumbal manusia menjadi rutinitasnya. Orang-orang desa mulai bilang satu persatu setiap malam purnama. Warga resah, tapi tidak ada yang berani mencurigai Raka. Karena Raka kini dipandang sebagai orang yang percaya. Hingga suatu malam ketika bulan purnama menggantung, Raka mendengar tangisan anak bungsunya. Ia mencari kemana-mana namun tidak ditemukannya. Di depan rumah ada jejak kaki kecil menuju hutan. Panik Raka berlari secepat mungkin. Sesampainya di bawah beringin, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti. Anak bungsunya terseret akar, tubuhnya mungil, menangis meronta-ronta. Ayah, tolong. Raka berlari mencoba menarik tubuh anaknya, tapi akar-akar itu kuat menarik sang anak masuk ke dalam kandang. Tidak, jangan ambil anakku, ambil saja aku, teriak Raka. Suara Ki Cakal bergema dari tanah. Janji adalah janji, kalau kau tidak memberi tumbal, keluargamu lah gantinya. Anaknya lenyap dalam sekejap. Raka menangis meraung-raung, memukul-mukul tanah hingga berdarah. Ki Cakal, aku menyesal, hentikan semua ini. Tapi kabut hitam muncul membungkus tubuhnya. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Matanya melotot. Suara Ki Cakal terdengar jelas. Sekarang giliranmu. Tubuh Raka kaku, kulitnya membusuk, lalu berubah menjadi tanah basah di bawah beringin. Keesokan harinya, warga desa menemukannya tergeletak di depan rumah. Wajahnya hancur, matanya melotot kosong. Sejak saat itu, keluarga Raka tak pernah terlihat lagi. Rumahnya terbakar tanpa sebab beberapa hari kemudian. Orang-orang desa percaya bahwa arwah Raka dan anaknya masih terjebak di bawah beringin. Konon, siapapun yang berani menepuk tanah 3 kali di sana akan mendengar suara lirih. Sekarang giliranmu yang masuk. Dan pohon itu terus berdiri menjadi saksi bahwa kekayaan instan selalu dibayar dengan harga yang mahal.